Oke lah, berhubung banyak pertanyaan sebelum-sebelumnya dan akhir-akhir ini juga. Sebenarnya Kopdar Mobile itu apa sih Kang Gilang katanya? Kok ada komunitasnya, kok ada koperasinya, segala macem. Kok ada aduh, susah juga ya menjelaskannya ya, karena ya mengalir begitu saja seiring dengan waktu. Tapi ya nggak apa-apalah, kita coba rumuskan gitu kan, grand design mengenai Kopdar Mobile. Yang jelas ya basicnya adalah komunitas hobi, tapi seiring waktu berkembang, akhirnya dia mempunyai 4 pilar kalau kita rumuskan ya. 4 pilar Kopdar Mobile. Kita pakai huruf C semua ini, 4 pilar Kopdar Mobile. Kopdar Mobile. Jadi ada 4 pilarnya, itu 4C. C yang pertama komunitas. Ini komunitas, community ya. Community ya, kita di TeamSpeak, di Zelo dengan call sign 91 kilo mic, hanya menggunakan POC ya, push to talk over seluler, berplatform Zelo dan TeamSpeak. Kecuali eksperimen atau percobaan, bolehlah digabung dengan analog, tapi hanya sebatas untuk percobaan saja. Kalau untuk selanjutnya diusahakan jangan, karena itu udah ada aturan lain. Begitu, kita fokus di POC saja, push to talk over seluler. Kopdar Mobile ini komunitas Mission Critical Communication sebenarnya komunitasnya ini. Jadi 4 pilar yang pertama itu ini ya. Dan ini sudah dari sejak 2019. Tepatnya 17 Agustus, biar dirayakan oleh seluruh bangsa Indonesia. Sekarang sudah ada di berapa ya? 27 provinsi. Pada hari ini video ini dibuat ya, 27 provinsi. Itu saja untuk penjelasan community. Yang kedua adalah company awal. Karena memang mungkin kaget juga ya, kenapa kok yang biasanya mungkin hanya sebatas hobi cuap-cuap begitu, ini ada perusahaannya juga. Jadi memang perlu waktu dan perlu proses orang akhirnya bisa memahami semua ini. Kemudian kalau ini memang tidak begitu dikedepankan, hanya untuk memuluskan langkah berikutnya. Ini pada tahun 2022. Kemudian C yang ketiga nih, nah ini nih sebenarnya yang akan terus berlanjut ini di sini nih. C yang keempat kooperatif. Jadi koperasi ini sebenarnya wacananya dari 2021, wacananya dari 2021, tapi baru direalisasikan dan sudah berbadan hukum di tahun 2023. Kenapa kita bikin seperti itu? Agar bagaimana ya? Ada sebuah fenomena di dunia radio komunikasi ya yang terjadi di sini. Jadi ketika ada seorang breaker meninggal, itu otomatis teman-temannya itu pada ngelayat ya. Ya ini diakui ataupun tidak lah. Ini yang terjadi di daerah saya, nggak tahu di daerah yang lain. Tapi dibalik itu semua, dibalik layatan itu semua, itu masing-masing itu ngincar perangkat-perangkat si breaker tersebut. Ada yang ngincar radionya, ada yang ngincar PS-nya, ada yang ngincar antenanya. Waduh, masa sih di orang yang meninggal ini ngomongin pada ngincar gitu sama keluarganya, karena nggak tahu harganya, bisa aja dibeli dengan harga murah atau tidak wajar lah gitu kan. Bahkan memang ada yang berprofesi seperti itu, dia khusus membeli perangkat-perangkat radio komunikasi dari breaker-breaker yang meninggal, karena pasti dapat harga murah keluarganya, apalagi kalau keluarganya nggak tahu pasaran.
aduh kok nggak elok sekali begitu kan. Nah dari situ akhirnya kita punya istilahnya apa ya, jangan sampai deh kita hobi komunikasi, hobi radio hanya menyisakan, yang tersisa hanya mulut berbusa dan bangkai radio yang pada akhirnya kita mati diperebutkan orang. Mengenaskan sekali kan. Makanya kenapa kita yuk, walaupun awalnya dari hobi komunikasi, tapi kita upgrade ke hal-hal yang produktif dengan mendirikan koperasi yang berbasis hobi pada awalnya. Karena itu sudah ada contohnya juga di Bali, dimanapun, yang awalnya dari hobi akhirnya setelah berapa tahun, berapa belas tahun memiliki aset bahkan sampai mendekati 100 miliar. Jadi lebih luas dan lebih nyata manfaatnya daripada hanya sebatas kesenangan. Itulah cita-cita yang ingin kita wujudkan bersama. Kemudian selanjutnya 4C yang terakhir, nah ini charity sebenarnya ya pada akhirnya, atau mungkin di sini command center ya, Kopdar Mobile Center nantinya. Sepertinya ini 2024 mudah-mudahan bisa kita wujudkan ya, insya Allah. Tapi yang jelas di sini titik beratnya, karena disinilah yang produktifnya gitu kan. Dari koperasi ini sekarang kita sudah punya 2 divisi, telekomunikasi khusus atau divisi mission critical communication, dan divisi agrobisnis. Makanya jangan heran kalau postingan-postingan terakhir mungkin kok ada review mesin pemotong rumput, mesin sprayer dan lain sebagainya, karena memang kita saat ini sedang berada di sektor agrobisnis sebagai salah satu divisi atau unit usaha daripada koperasi itu. Nah, nanti mungkin ada divisi-divisi lainnya seiring dengan waktu yang otomatis orientasinya ini profit oriented, sehingga menjadi suatu kekuatan tersendiri yang setelah itu divisi-divisi ini tidak menutup kemungkinan nanti akan di-upgrade menjadi perusahaan-perusahaan, company-company lagi ya, company-company lagi, sehingga bermuara pada akhirnya koperasi ini menjadi korporasi ke depannya. Ini cita-cita dari koperasi Kopdar Mobile, pada ujungnya nanti menjadi korporasi atau corporation, seperti halnya korporation ya, seperti halnya apa yang telah dilakukan oleh Mondragon. Nah ini modelnya adalah Mondragon. Kita pengen menjadi Mondragon yang lain gitu. Silakan teman-teman googling sajalah apa itu Mondragon Spanyol itu. Mereka bisa, kenapa kita tidak? Saya kira itu saja dulu grand design daripada Kopdar Mobile yang saat ini pada posisi ini. Terima kasih. Tetap semangat, jangan lupa bahagia, sekali mengudara selamanya saudara.